Haleluya. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Haleluya. Ada sukacita sore hari ini? Amin. Amin. Kita mau bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan Allah yang hidup. Amin. Haleluya. Selamat datang buat Brother James, juga Rali, Sister Rali. Oke, kita mau memuji Allah kita yang hidup. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau katakan ke sebelah kanan kiri kita, Tuhan Yesus baik. Amin. Yesus baik. Haleluya. Hanya Tuhan kekuatan kita, saudara. Amin. Haleluya. Hati kita percaya kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Sebelumnya saya minta untuk Brother James untuk doa pembuka. Sore hari ini kami menantikan kehadiran-Mu di tengah kami. Kami percaya bahwa Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Yesus, hari ini kami mau menyembah Engkau, memuji nama-Mu Yesus, dan biar nama-Mu yang dipermuliakan pada malam hari ini di tengah-tengah kami. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Haleluya. Hanya Tuhan kekuatan dan mazmur kita. Amin. Haleluya. Bersyukur kepada Tuhan sore hari ini atas kebaikannya. Amin. Haleluya. Mari ekspresikan rasa syukur kita sore hari ini kepada Tuhan. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, yang untuk batu dan kesabaran.
Bapa, kemenangan-Mu terjadi di tempat ini Tuhan. Saat kami menyembah-Mu, kami percaya Yesus bahwa Engkau hadir, Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Itu hal yang kami nanti-nantikan Bapa, bukan cuma sekedar acara, bukan cuma sekedar nyanyian Tuhan, tapi biar hadirat-Mu nyata di tempat ini Yesus. Hari ini kami datang bersama Tuhan dengan saudara kami seiman. Kami datang ke hadirat-Mu. Kami meminta Engkau untuk hadir Tuhan di tengah-tengah kami, di setiap hati kami, dan berbicara kepada setiap kami Yesus. Berbicara melalui lidah bibir hamba-Mu yang terbatas. Sampaikan isi hati-Mu kepada setiap orang di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau mengucap syukur Tuhan karena Engkau baik Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa karena Engkau tetap setia Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan apapun yang terjadi di luar Tuhan Yesus, tapi Engkau tetap Tuhan, Engkau tetap Allah kami yang luar biasa. Dan oleh karena itu kami mau menyembah-Mu, memuji-Mu Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu Yesus, karena Engkau satu-satunya Tuhan yang kami sembah, satu-satunya Tuhan yang kami tinggikan Tuhan. Melalui hidup kami, bukan hanya nyanyian Tuhan, tapi hidup kami Yesus. Biar hidup kami yang kami persembahkan Tuhan menjadi persembahan yang harum, yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu Yesus. Dan kami terima kasih karunia-Mu. Kami menghampiri tahta kasih karunia-Mu Tuhan pada malam hari ini. Dan kami ingin menyatu kembali dengan hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kami buka hati kami Yesus untuk mendengar isi hati-Mu Tuhan. Kami mengasihi-Mu Yesus. Ini hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa biar Engkau terima setiap penyembahan, pujian penyembahan yang kami naikkan Tuhan Yesus, sehingga itu menjadi persembahan yang harum di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Ini hati kami. Ini Lighthouse Indonesian Fellowship Tuhan di Mastri. Kami menyerahkan hati kami ke dalam hadirat-Mu hari ini Tuhan. Haleluya, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua berkata amin. Haleluya. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu di tim Praise and Worship. Boleh kasih tepuk tangan buat mereka sekali lagi. Haleluya. Oke, sebelum saya mulai, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya James, saya dari Lighthouse Aachen. Saya datang ke sini nggak sendiri, bersama dengan saudari saya Ralitsa, mendukung saya, membawa saya ke sini dengan selamat. Jadi terima kasih Ralitsa. Ya, dia tidak mengerti tapi dia mengerti dan ya ngerti kan. Oke, ya saya James dari Lighthouse Aachen. Saya berterima kasih untuk kesempatannya untuk bisa menyampaikan isi hati Tuhan pada sore hari ini kepada saudara-saudara saya di Indonesian Fellowship. Saya menyampaikan salam juga dari Pastor Rashid dan Ibu Juliana. Salam karena mereka tidak bisa hadir. Hari ini mereka menghadiri satu seremoni pernikahan. Saya lupa kota mana, tapi ada salah satu jemaat kita, mereka merayakan pernikahan mereka hari ini. Oleh karena itu saya diutus ke sini menggantikan Bapak Pendeta. Jadi terima kasih untuk kepercayaannya. Hari ini saya mau membagikan sesuatu dari firman Tuhan. Saya berdoa supaya firman ini bisa berbicara kepada setiap hati kita, mengubahkan pola pikir kita, bagaimana kita bisa mengikut Tuhan, bagaimana kita bisa menjadi serupa dengan Kristus setiap hari. Amin. Karena bukankah itu tujuan kita menjadi orang Kristen? Bukan hanya sekedar ke gereja, bukan cuma sekedar punya persekutuan, tapi supaya kita bisa semakin serupa dengan Kristus. Amin. Haleluya. Saya kasih judulnya menderita tapi senang. Aneh ya judulnya ya. Menderita tapi kok senang. Ini orang gila apa ini yang menderita tapi senang? Ayo kalau dikasih penderitaan, kasih aku lebih. Kayaknya nggak gitu ya. Kayaknya ada yang salah nih dengan judulnya nih.
Tapi saya berdoa di akhir dari message saya pada sore hari ini, Bapak Ibu Saudara bisa mengerti. Memang kita orang Kristen emang agak gila. Tapi gila dalam arti yang benar ya, gila dalam arti yang positif. Karena firman Tuhan mengatakan kebenaran mengenai penderitaan. Oke, mari kita buka Alkitab kita 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 13. Boleh slide? Iya. Oke. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Saudara-saudara yang kekasih, Indonesian Fellowship di Maastricht, Bapak Ibu semuanya, ini buat kita semua. Janganlah kamu heran akan nyala api dan siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah, sebab dengan bagian sampai mana saya? Sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh apa katanya? Bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapak, kami mengundang Kau untuk hadir berbicara kepada setiap hati kami Tuhan. Kami mengundang Roh Kudus-Mu berbicara melalui lidah bibir hamba-Mu yang terbatas untuk menyampaikan pesan-Mu yang tidak terbatas kepada setiap hati kami. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Haleluya. Jadi ayatnya juga bilang seperti ini, jangan heran, ya kan? Jangan heran. Artinya apa? Jangan didramatisir kalau kita mengalami pencobaan, mengalami penderitaan. Aduh nih, penderitaan ini luar biasa susah sekali nih. Kayaknya nggak ada orang lain yang penderitaannya seberat penderitaan saya. Suka dengar nggak statement ini? Kamu nggak ngerti kalau ada teman-teman gereja kita datang sama kita, menguatkan kita. Kamu nggak ngerti apa yang saya hadapin. Jangan seolah kamu ngerti. Sering nggak dengar statement seperti ini? Ini nggak terjadi di Indonesian Fellowship, nggak, ini di luar, di gereja lain kalau ini. Tapi sering ya dengar pernyataan ini ya. Aduh, kalian nggak ngerti lah penderitaan yang saya alamin. Tapi ayatnya bilang jangan heran, artinya penderitaan itu biasa. Ya, ayatnya bilang seperti itu. Dan ayatnya terus ayat 13 berkata bersukacitalah. Nah ini menarik. Ayatnya berkata bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Lalu dibilangnya setelahnya apa? Supaya kamu boleh bergembira dan bersukacita pada waktu menyatakan kemuliaannya. Yang menarik dari ayat ini adalah dalam dua kondisi yang berbeda, Rasul Petrus menguatkan orang-orang untuk memberikan respon yang sama. Saya ulang lagi sekali lagi. Dalam dua keadaan yang berbeda, kita bisa memberikan respon yang sama, yaitu bersukacita. Ayatnya bilang bersukacitalah waktu kita dalam penderitaan, supaya kita bisa bersukacita juga nanti waktu Tuhan menyatakan kemuliaannya. Jadi keadaannya berbeda ya, waktu di dalam penderitaan dan waktu setelah penderitaan. Jadi tetap kita bisa bersukacita. Nah, pertanyaannya, kenapa kita susah banget untuk bersukacita waktu kita ngalamin penderitaan? Benar apa benar? Benar ya? Bukan cuma Bapak Ibu Saudara, saya juga sangat susah kalau lagi ngalamin penderitaan, terus harus bilang Tuhan terima kasih untuk penderitaan ini. Kan kedengarannya kayak gila gitu. Kok aneh gitu. Tapi ternyata ayatnya berkata bersukacitalah sesuai dengan penderitaan Kristus. Jadi yang saya bilang di awal, boleh di next lagi sekali lagi. Jangan heran. Artinya yang saya bilang tadi, penderitaan selalu ada dalam hidup kita. Kita nggak bisa menghindari penderitaan dalam hidup kita. Bukan begitu? Kita akan selalu punya penderitaan. Satu penderitaan selesai, datang penderitaan yang lain. Bener ya? Kita nggak bisa menghindari penderitaan. Penderitaan itu selalu ada. Nah,
masalah terbesar dalam hidup kita adalah ketika kita berusaha menghindari penderitaan. Karena ketika penderitaan itu datang, kita mulai kecewa sama Tuhan, kita mulai kecewa sama gereja. Banyak yang cerita seperti itu ya. Saya kecewa sama gereja karena waktu saya menderita gereja nggak ada. Banyak hal terjadi. Tapi yang sebenarnya terjadi bukan orang lain yang salah, mungkin kita yang mengambil respon yang salah ketika penderitaan itu datang. Jadi penderitaan ini yang saya belajar dari selama beberapa tahun ke belakang. Tuhan ajarkan saya, ya saya memang belum terlalu berpengalaman seperti Bapak Ibu Saudara. Saya masih sangat muda. Tapi di usia yang saya ini saya udah belajar bagaimana penderitaan itu selalu jadi bagian dari hidup kita. Jadi kita nggak bisa lepasin penderitaan itu. Itu seperti duri dalam daging. Ya, tahu duri dalam dagingnya kalau kena kayu tuh kesurat. Nah, itu ada dalam daging kita terus tuh. Sakit sih, tapi itu bagian dalam hidup kita. Tapi jadi pertanyaan yang benar itu bukan kenapa kok saya selalu menderita, tapi kenapa saya menderita, apa penyebabnya. Ada dua kemungkinan, antara kita mengambil keputusan yang salah. Kalau itu memang kasusnya, kita harus bertobat. Kita mengambil keputusan saya meninggalkan Tuhan, lalu saya menderita, ya itu salah saya sendiri. Saya harus bertobat, saya harus kembali sama Tuhan. Itu jelas ya. Kemungkinan yang kedua, ini yang sering kali juga saya temui kalau saya ngobrol dengan saudara-saudara saya gitu ya. Saya udah berusaha yang terbaik, saya udah bekerja, saya udah terus datang ke gereja setiap minggu, saya udah setia pelayanan segala macamnya di gereja. Tapi kok saya tetap menderita sih? Sering nggak dengar pernyataan ini Bapak Ibu Saudara? Sering ya? Saya udah berjuang mati-matian, bekerja, melayani Tuhan, tapi tetap menderita tuh hidupnya. Nggak mengubah apapun dalam hidup saya tetap menderita. Kalau memang ini kasusnya, kita baca ayatnya ada selanjutnya dibilang, jangan heran kalau itu datang karena sebagai ujian nih. Jadi ada yang namanya ujian datang dalam hidup kita. Ini ujian kehidupan. Jadi Bapak Ibu Saudara nggak perlu bayar uang sekolah, tetap dapat ujian. Jadi ada namanya ujian kehidupan. Nah, Bapak Ibu Saudara, tujuan ujian, apa sih tujuan ujian? Waktu Bapak Ibu Saudara dulu sekolah, masih ingat nggak? Tujuan ujian itu apa sih? Ada yang tahu? Supaya naik kelas. Ada lagi? Supaya lulus ya. Nah, semuanya itu nggak ada yang salah. Tapi yang saya dapetin, yang saya belajar, tujuan ujian itu adalah sebenarnya menguji pemahaman kita terhadap apa yang kita udah pelajari. Bener kan? Kalau kita ternyata mengerti, ya berarti kita tadi kata Kak Putri lulus. Kalau ternyata kita gagal mengerti apa yang kita udah pelajari, ya artinya kita harus mengulang lagi. Sampai kapan? Sampai ngerti, sampai lulus. Jadi lulus itu akibat dari kalau kita mengerti, ya kan? Nah, ujian yang sama yang terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita buka ayatnya di 1 Petrus 3:17. Tadi 1 Petrus 3 ayat 17. Boleh di next setelah ini. Ya. Ayatnya berkata 1 Petrus 3 ayat 17, sebab lebih baik, ya kan, menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah daripada menderita karena berbuat jahat. Ya. Nah, kan tadi saya sempat bilang kan, penderitaan itu selalu jadi bagian dari hidup kita. Kita bisa setuju dengan hal itu ya. Itu akan selalu ada dalam hidup kita. Nah, tapi permasalahannya, makanya ayatnya bilang seperti ini, lebih baik menderita karena berbuat baik. Jadi ada dua, menderita karena berbuat jahat yang tadi saya bilang, karena kita salah mengambil keputusan, karena kita terlalu egois, atau karena kita menderita karena berbuat baik kalau itu dikehendaki Allah. Makanya ayatnya Efesus 5 ayat 17 itu pun berkata seperti ini. Sebab itu janganlah bodoh. Boleh di next? Janganlah kamu bodoh.
tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kalau orang nggak lulus kan kita bilang bodoh lu, bener nggak? Kenapa bodoh? Karena gagal mengerti kan. Nah makanya ayatnya sangat keras berkata, janganlah bodoh, usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Supaya apa? Supaya lulus dalam ujian kehidupan ini. Kalau enggak, kita akan terus mengulang. Nah itu kenapa kita selalu menderita. Jangan-jangan kita gagal mengerti kehendak Tuhan. Jangan-jangan kita gagal mengerti apa yang Tuhan ingin lakukan dalam hidup kita. Makanya kita gagal terus sampai kita ngerti. Nah, ini faktanya yang sangat menarik. Jadi tujuan ujian, tujuan penderitaan, boleh di next. Tujuan penderitaan ternyata menguji pemahaman kita terhadap kehendak Tuhan. Jadi boleh di save, disimpan baik-baik di kepala kita, di hati kita. Kalau kita mengalami penderitaan, pertama tanya dulu, oh ini karena saya berbuat jahat atau ini karena saya berbuat baik? Kalau karena saya berbuat jahat, ya saya harus bertobat. Yang tadi ya. Tapi kalau karena saya berbuat baik, saya udah setia, saya udah taat, tapi kok saya tetap menderita. Nah, ingat nih, ternyata penderitaan ini menguji pemahaman kita terhadap kehendak Allah. Nah, kalau kita berhasil mengerti kehendak Tuhan, kita pasti gampang untuk mengucap syukur, kita pasti gampang untuk bersukacita. Itu gejalanya itu simptomnya. Tapi kalau kita gagal, sebaliknya, kita selalu mengeluh, selalu komplain. Aduh, kenapa ya kok saya hidupnya gini-gini aja? Kenapa hidup saya menderita terus ya? Kalau kita masih terus mengeluh, berarti kita belum mengerti kehendak Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita mengerti Tuhan punya kehendak yang baik buat kita. Ingat ayatnya Roma 8 ayat 28. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Kalau kita tahu Tuhan berkata seperti itu dan Tuhan adalah ya dan amin, kita pasti bisa melihat jauh ke depan ketimbang melihat apa yang depan mata kita. Di depan mata kita lagi menderita nih, tapi jauh ke depan, oh Tuhan udah sediakan rencana yang terbaik buat saya. Jadi saya nggak merasa takut, nggak merasa tersiksa, walaupun saya lagi di tengah-tengah penderitaan. Jadi penting buat kita untuk mengerti kehendak Tuhan. Amin. Boleh bilang sama saya penting mengerti kehendak Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa yang membuat kita gagal mengerti kehendak Tuhan? Ini pertanyaan yang penting juga buat kita. Apa yang membuat saya gagal untuk mengerti kehendak Tuhan? Nah, ini jawabannya udah dibuka sama Kak Vera ya. Tadi yang sebelumnya, iya, gagal fokus. Karena kita gagal fokus. Ini apa namanya? Statement yang lumayan trending lah di tengah-tengah orang Indo kan. Kamu gagal fokus kamu, atau kamu salah fokus kamu gitu kan. Nah, karena kita gagal fokus, makanya kita nggak mengerti kehendak Tuhan. Makanya tadi kata saya bilang, sangat sederhana ya. Kita nggak bisa melihat apa yang di depan kalau kita fokus sama, kita nggak bisa melihat apa yang jauh di depan kalau kita hanya fokus dengan apa yang depan mata kita, ya kan? Kalau saya jauh fokus ke tangan saya sekarang, saya nggak bisa lihat ada Kak Agnes di situ, ya kan? Karena saya fokusnya ke sini, dan saya nggak bisa fokus ke janji Tuhan kalau saya fokus ke masalah saya yang ada sekarang, ya kan? Kalau saya fokus dengan masalah saya, penderitaan yang saya alami sekarang. Nah, jadi ingat Bapak Ibu Saudara, penderitaan itu selalu ada. Jadi kita harus bisa manage fokus kita kemana, jangan ke penderitaan kita, supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Sekali lagi, kalau kita mengerti kehendak Tuhan, kita lulus tuh dari ujian tuh. Kabar buruknya, Bapak Ibu Saudara, setelah kita lulus dari satu, ada lagi kan yang lain, ya kan? Kan kehidupan seperti itu. Lulus dari kelas 9 misalkan, nanti ada kelas 10, ada lagi ujian. Habis kelas 10 nanti
plus 11, 12 terusnya, nanti ke universitas ada lagi ujian terus kan. Nanti ke tempat kerja dipikir nggak ada ujian, ada ujian di tempat kerja. Selalu ada ujian dalam hidup kita. Yang Tuhan mau adalah membawa kita terus, kan ada ayatnya kan, membawa kita dari satu kemuliaan yang lain, ya kan? Tapi hanya dengan melalui serangkaian penderitaan, Bapak Ibu Saudara. Sama ayat yang tadi pertama kali kita baca. Bersukacitalah di waktu kita mengambil bagian dengan yang sama dengan penderitaan Kristus. Supaya kita bisa bersukacita juga nanti. Nah, kata hubung supaya itu kan menunjukkan harapan, tujuan ya kan. Saya ngelakuin ini supaya dapat ini gitu kan. Kalau misalkan saya nggak bersukacita, jangan harap kalau kita nggak bersukacita di tengah penderitaan, jangan harap nanti kita bisa bersukacita juga waktu Tuhan menyatakan kemuliaan ini. Itu juga yang saya temukan sangat banyak terjadi di tengah-tengah orang Kristen. Mereka kecewa sama Tuhan, mereka menyalahkan Tuhan. Padahal mereka yang tidak bisa bersukacita, tidak bisa mengerti kehendak Tuhan, dan mereka terus mengeluh sama Tuhan. Sama seperti bangsa Israel, tahu ceritanya ya Bapak Ibu Saudara. Bangsa Israel itu kan bangsa yang sangat ahli dalam mengeluh. Selalu ada alasan tuh. Hal kecil aja selalu dikeluhkan. Gitu. Dikasih roti tiap hari sama Tuhan kan, bilangnya Tuhan saya bosan makan roti ini, ya kan? Selalu ada aja yang dikeluhkan. Nah, apakah kita mau jadi seperti bangsa Israel yang nggak mengerti kehendak Tuhan? Atau kita mau mengerti kehendak Tuhan? Ini pertanyaan penting buat kita. Nah, 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 10 memberitahu kita, ngasih tahu kita bagaimana caranya supaya kita nggak gagal fokus. Sebelum itu, saya mau jelaskan dulu ayat 8 dibilang, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Nah, ayatnya dibilang sadarlah dan berjaga-jagalah. Boleh di next kan? Sadarlah dan berjaga-jaga ya. Saya ada satu ilustrasi karena hari-hari saya lagi translate menerjemahkan SIM Indo saya ke SIM Jerman. Nah, jadi saya harus ambil ujian, tapi saya harus ini juga harus belajar juga nih. Jadi mereka kasih satu material. Nah, ada satu pertanyaan menarik buat saya. Dibilang dari pilihan di bawah ini mana yang menyebabkan efek intoxication? Saya nggak tahu tuh bahasa Indonesia apa? Intoxication. Apa tuh Kak? Keracunan ya? Ya, saya pikir juga keracunan. Oke. Udah gitu ada 3 nih pilihannya. Alkohol, minum alkohol, pakai drugs, atau kecapean. Menurut Bapak Ibu Saudara, jawaban yang paling masuk akal yang mana? Alkohol dan drugs ya. Saya juga pilih hal yang sama, alkohol, drugs. Ternyata salah loh. Ternyata jawaban yang benar 3-3 nih. Dan saya coba, ini kayaknya salah nih, ini aplikasinya salah nih ya. Saya coba cari di Google, ternyata benar. Ada satu research berkata kelelahan tubuh itu mempunyai efek yang sama dengan efek alkohol dan drugs. Hanya levelnya yang berbeda. Jadi level kelelahannya. Jadi intoxication ini membuat kita kehilangan kesadaran. Makanya kalau kita capek, gejalanya kalau kita nguap terus tuh kalau lagi nyetir atau mata berat gitu ya, kita udah buka gimana, cuman ini ngangkat tapi matanya nggak kebuka gitu. Nah itu saatnya yang tepat untuk kita keluar ke rest area untuk tidur, istirahat supaya nggak kecelakaan. Ada research juga mengatakan kecelakaan statistik gitu ya, menyatakan
kecelakaan itu, penyebab kecelakaan terbesar itu bukan drugs dan alkohol, tapi kelelahan. Jadi kebayang Bapak Saudara, karena kelelahan hilang fokus tuh ya. Jadi nggak bisa lihat apa yang terjadi di depan dan akhirnya kecelakaan. Nah, ini yang terjadi dalam hidup kita. Kalau kita hilang fokus, efeknya bukan hanya kita nggak mengerti kehendak Tuhan, tapi itu mencelakakan diri kita sendiri. Kita melakukan segala sesuatu yang menurut kita benar, tapi justru itu mencelakakan diri kita. Nah, ketika kita hilang fokus, itu adalah kenapa efeknya bisa sangat bahaya. Karena ayatnya dibilang ya, lawanmu si iblis ya berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, waktu kita lengah itu sangat gampang kita untuk ditaklukkan. Itu nature-nya manusia, sifat naturalnya manusia, keadaan naturalnya manusia. Sama seperti ilustrasi nyetir tadi itu, mengemudi kendaraan tadi. Semakin kita lelah, semakin gampang kita untuk ditaklukkan. Kalau misalkan Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan, kita lagi balapan nih. Siapa yang udah nonton Fast and Furious yang ke-9? Belum ada ya? Jadi film balapan. Udah ya? Nah jadi kalau balapan nih, kalau kita kecapean, udah pasti kalah lah. Karena kita nggak bisa fokus, jangankan jalan lurus, jangankan menang, jalan lurus aja nggak bisa kalau kita capek. Karena saya pernah ngalamin sekali. Saya udah sangat ngantuk, tapi saya harus datang tepat waktu, jadi saya paksain. Itu 3-4 kali saya hampir nabrak pembatas jalan. Kebayang? Akhirnya saya memutuskan untuk udah saya tidur aja lah, telat nggak apa, yang penting selamat. Nah, hal yang sama juga terjadi dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Semakin kita lengah, semakin kita capek. Iblis itu bisa menyerang kita dengan dusta, intimidasi, kekhawatiran hidup, asumsi, ketakutan, dan segala macam hal lainnya yang kalau di-list bisa sampai pintu sana tuh panjangnya. Asumsi sama saudara seiman kita, oh kok dia kayak gitu ya, padahal enggak gitu. Nah kalau kita kelelahan, ini semua gampang nih masuk dalam hidup, ke pikiran kita. Nah hal-hal inilah yang menghalangi kita untuk melihat kehendak Tuhan. Makanya kita gagal fokus. Caranya, tadi saya udah sampaikan ya, caranya sederhananya, kalau kita capek, ya istirahat aja, ya kan? Nah, istirahatnya ini yang jadi penting. Kayak gimana kita istirahat? Makanya saya mau bagikan ada 3 hal penting, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana caranya kita bisa mengerti kehendak Tuhan, supaya kita bisa fokus. Tadi kan masalahnya kalau kita gagal fokus, ya kan, kita bakal kehilangan kemampuan untuk melihat kehendak Tuhan. Di saat itu iblis akan gunakan kesempatan dalam kesempitan itu untuk masuk ke hidup kita. Nah artinya kita harus tutup si celah itu tuh, sederhana. Nah ini caranya Bapak Ibu Saudara. 1 Petrus 4 ayat yang ke-9, di situ dibilang ya, lawanlah dia dengan apa katanya? Iman yang teguh. Nah Roma 10 ayat 17 dibilang iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan, firman Kristus. Nah artinya yang pertama, yang paling penting Bapak Ibu Saudara, kita harus spend banyak waktu kita istirahat nih, waktu kita ambil waktu istirahat, kita ambil waktu untuk spend dengan firman Tuhan, baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Kenapa? Karena Bapak Ibu Saudara, percaya nggak percaya, di firman Tuhan ini terdapat ribuan janji Tuhan untuk hidup kita. Nah, hal yang membuat kita nggak bisa fokus ke kehendak Tuhan adalah karena kita bahkan nggak tahu janji Tuhan buat kita apa, atau kita lupa. Nah, ini juga penyakit orang nih, short memory syndrome. Udah dibilangin, berapa menit setelahnya udah lupa lagi. Apalagi kalau lagi hilang fokus kayak tadi, lagi kecapean gitu ya, lagi banyak serangan, lagi banyak penderitaan. Kalau kita nggak spend waktu dengan firman Tuhan, gampang banget kita untuk lupain tuh.
Tuhan ngomong apa. Contohnya ayat yang tadi aja, hampir semua Bapak Ibu Saudara bisa nerusin ayat yang tadi tuh. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah, kan ingat tuh kita kan. Tapi kalau dalam penderitaan, saya nggak jamin tuh kita ingat. Kita ingatnya, hidup saya tapi menderita Tuhan, baik apanya? Bener gak? Jangankan Bapak Ibu Saudara, saya juga suka gitu. Jadi ngaku aja nggak apa-apa. Tapi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya mau bilang iman yang teguh hanya bisa dibangun dengan firman Tuhan. Harus ada dasar. Firman Tuhan itu dasar. Makanya kalau Bapak Pendeta gitu bilang ya, kita harus baca firman. Nah itu bukan main-main. Dan itu bukan buat si Bapak Pendeta juga, tapi buat kita semua. Jadi sampai hari ini, even saya selalu setiap pagi selalu baca firman. At least satu ayat yang bisa menguatkan saya. Itu penting Bapak Saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, itu doa. Ayat ke-7 dibilang, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Ya, sebab Ia yang memelihara kamu. Yang memelihara kita itu bukan segala sesuatu, segala hal yang kita sukai. Contoh. Saya suka nonton ini serian di Netflix atau video YouTube. Semakin banyak kita nonton tuh kan kita mikirin, wah kayaknya makin seger nih. Saya cobain tuh, lagi capek gitu ya. Saya mau refresh gitu kan, mau nontonlah 1, 2, 3 episode gitu. Sudah nonton malah makin capek loh. Pernah ngalamin nggak kayak gitu? Coba nonton video gitu ya. Sudah nonton beres, kok malah makin capek? Karena itu sifat natural manusia. Kita nonton tuh kita berpikir, kita refresh. Padahal otak kita tetap jalan, mata kita tetap jalan, lihat screen, dan itu bikin kita lelah. Nah, semua hal itu nggak memelihara kita. Ayatnya bilang, karena cuma Tuhan yang memelihara kita. Jadi jangan serahkan kekhawatiran kita ke video YouTube, video lucu-lucu tuh di Instagram. Jangan serahkan kekhawatiran kita ke sana. Karena itu cuma sesaat. Udah beres ketawa-ketawanya, ingat lagi ya saya masih ada masalah nih, belum beres. Tapi kalau kita datang sama Tuhan, Tuhan yang akan kuatkan kita. Amin. Yang terakhir, jadi ada 3 ya, firman Tuhan, doa, dan yang terakhir tertanam di komunitas. Nah ini juga penting Bapak Ibu Saudara. Ayatnya berkata, ayat 9 ya, semua saudaramu, dibilang berapa? Sebagian atau berapa? Semua ya. Semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi sama seperti di awal banget tadi saya bilang, jangan didramatisir Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara ngalamin penderitaan, jangan seolah-olah cuman Bapak Ibu Saudara aja yang ngalamin. Di seluruh dunia juga ngalamin. Bahkan mungkin lebih parah dari kita alami. Kita di sini masih bisa hidup, masih bisa makan, masih bisa baring di tempat tidur yang nyaman. Mungkin di rekan-rekan kita, saudara seiman kita, misalkan contoh yang paling dekat di Irak, Palestina, mereka nggak bisa, bahkan untuk berdoa datang ke gereja mereka juga bahkan nggak bisa. Jadi kalau kita nggak duduk bersama dengan komunitas kita nggak sharing sama komunitas kita, dan kita nggak dengar apa yang dari komunitas kita bagikan, kita nggak akan tahu kalau ternyata orang juga mengalami yang sama. Dan Bapak Ibu percaya nggak percaya, dengan sharing, walaupun kita nggak dapat solusi, itu menguatkan kita. Karena kita tahu, kita mengalami penderitaan yang sama, dan kita harus melalui penderitaan ini bersama-sama. Amin. 3 hal Bapak Ibu Saudara yang kita bisa lakukan. Ini sangat sederhana, tapi juga sangat sulit untuk dilakukan. Saya bisa jujur. Spend waktu dengan firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan setiap hari. Biarkan firman Tuhan ini menguatkan iman Bapak Ibu Saudara. Dan terus berdoa sama Tuhan. Ada ayatnya, kalau kita kurang hikmat, mintalah sama Tuhan, ya kan? Kita nggak mengerti kehendak Tuhan, mungkin karena kita juga kurang hikmat. Kita pakai hikmat kita aja manusia.
Minta sama Tuhan, berdoa. Firman Tuhan, doa belum cukup ternyata. Tapi stay di komunitas. Kalau Bapak Ibu Saudara punya kebaktian seperti ini, lalu ada cell group, lalu ada pertemuan-pertemuan lain, jangan hindari Bapak Ibu Saudara. Karena itu yang menguatkan Bapak Ibu Saudara. Amin. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya mau mengundang setiap orang, setiap Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini, sama-sama meresponi firman Tuhan. Saya ingin Bapak Ibu Saudara hari ini ambil keputusan. Apakah Bapak Ibu Saudara mau mengerti kehendak Tuhan di tengah-tengah penderitaan? Dan keputusan inilah yang akan membawa Bapak Ibu Saudara semakin dekat dengan Tuhan. Mari tundukkan kepala kita. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu, saya nggak tahu apa yang Bapak Ibu udah alamin hari-hari ini, seberapa berat penderitaan Bapak Ibu Saudara. Saya nggak tahu. Mungkin sebagian dari Bapak Ibu Saudara udah benar-benar mau menyerah, udah nggak mau lagi lah ikut-ikut Tuhan. Mungkin beberapa Bapak Ibu Saudara juga berpikir bahwa gak ada gunanya ikutin Tuhan karena hidup saya masih seperti ini aja. Tapi malam hari ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengasihi Bapak Ibu Saudara. Tuhan punya rencana yang besar untuk setiap kita di tempat ini. Dan satu fakta, satu kebenaran dari firman Tuhan berkata bahwa Tuhan itu setia. Sama seperti yang kita nyanyikan di pujian penyembahan barusan. Tuhan itu setia. Ayatnya berkata, walaupun kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Walaupun Bapak Ibu Saudara berpikir menyerah untuk mengikut Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah menyerah untuk mengasihi Bapak Ibu Saudara. Dan hari ini pertanyaannya untuk kita semua di tempat ini Bapak Ibu Saudara. Manakah dari Bapak Ibu Saudara yang merasa, ya saya menderita memang mungkin karena kesalahan saya. Ini saatnya untuk Bapak Ibu Saudara ambil keputusan untuk bertobat. Tidak ada kata terlambat untuk bertobat Bapak Ibu Saudara. Tapi juga kalau memang ada dari Bapak Ibu Saudara, ini yang saya rasakan di hati saya hari ini. Bapak Ibu Saudara sudah melakukan banyak hal. Bapak Ibu Saudara udah setia, udah taat, udah bekerja sekuat tenaga, melayani Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara tetap merasakan, Tuhan meninggalkan saya tetap menderita, hidup saya tetap susah. Bapak Ibu Saudara, jangan lengah. Kita percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara, manakah dari kedua hal ini yang berbicara kuat di dalam hati Bapak Ibu Saudara? Jika itu engkau Bapak Ibu Saudara, jika itu Bapak Ibu Saudara orangnya, saya mengundang untuk Bapak Ibu Saudara untuk berdiri di tempat Bapak Ibu Saudara masing-masing. Semua mata terpejam, tidak ada yang melihat kiri kanan, hanya Bapak Ibu Saudara dengan Tuhan. Ini hanya momen pribadi antara Bapak Ibu dengan Tuhan.
Jangan merasa malu Bapak Ibu Saudara untuk berdiri meresponi panggilan Tuhan, meresponi kasih Tuhan pada malam hari ini. Memikul salib untuk dosa-dosa kita. Engkau mengerti segala penderitaan kami Tuhan. Dan hari ini hamba berdoa Tuhan untuk setiap orang di tempat ini, setiap Bapak Ibu Saudaraku di tempat ini Tuhan, biar Engkau yang berbicara kepada setiap mereka, Engkau yang menguatkan iman mereka, Engkau yang membangkitkan iman mereka yang mati, Engkau membangkitkan pengharapan mereka yang mati Tuhan. Beberapa dari mereka mau menyerah untuk mengikut Tuhan, tapi hari ini Tuhan, hamba berdoa biar Roh Kudus-Mu Tuhan berbicara kepada setiap mereka, menguatkan mereka Tuhan, menopang tangan mereka Bapa. Ketika mereka jatuh Tuhan, firman-Mu berkata bahwa Engkau tidak akan membiarkan mereka tergeletak, karena tangan-Mu siap untuk menopang mereka Bapa. Karena kasih-Mu Tuhan, kasih karunia-Mu, kesetiaan-Mu Tuhan, itu ya dan amin, siap untuk menopang setiap hati kita yang udah mulai lemah. Dan hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa biar kasih-Mu melingkupi setiap kami Tuhan, biar kasih-Mu menguatkan setiap kaki kami yang udah mulai lemah, biar kasih-Mu menguatkan setiap hati kami yang udah mulai gak percaya. Hari ini Tuhan, kami memutuskan untuk tetap percaya kepada Engkau Tuhan, untuk tetap percaya kepada firman-Mu, untuk tetap percaya kepada janji-janji-Mu Tuhan. Walaupun kami mengalami penderitaan yang berat, tapi hari ini Tuhan, kami memutuskan untuk melihat kehendak-Mu daripada melihat penderitaan kami. Kami memutuskan untuk melihat kasih-Mu, melihat wajah-Mu Tuhan, melihat janji-janji-Mu. Walaupun kami belum menerimanya, kami percaya Tuhan, satu saat nanti Tuhan, kami akan menerima kasih-Mu, kami akan menerima janji-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa penderitaan ini hanya sementara, hingga kami bisa mengalami kasih-Mu Tuhan, hingga kami bisa mengalami janji-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan bahwa kemenangan terjadi di hari ini, di tempat ini Tuhan. Sama seperti yang kami nyanyikan Bapa, kemenangan atas setiap intimidasi, kemenangan atas setiap kekhawatiran, kemenangan atas setiap ketakutan, kemenangan atas setiap kekhawatiran, atas setiap hal apapun yang iblis gunakan. Hari ini kami berdoa Tuhan, di dalam nama Yesus tidak ada setiap senjata Tuhan dari si iblis yang bisa menyentuh hidup kami, karena kami
kita nyanyikan sekali lagi. Berdiri, mari kita menyanyikan lagu ini sekali lagi. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Menerima janji-Mu pada malam hari ini. Kami mau melihat Engkau daripada melihat setiap penderitaan kami, Tuhan. Terima kasih untuk message ini, Tuhan. Terima kasih untuk pesan yang Engkau sampaikan. Terima kasih, Yesus. Kami mau mengerti kehendak-Mu, Yesus. Kami menyerahkan setiap kekhawatiran kami kepada-Mu hari ini, Tuhan. Karena kami percaya Engkau yang memelihara kami, Yesus. Terima kasih, Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan percaya. Amin. Terima kasih. Saudara diberkati dengan firman Tuhan sore hari ini, amin. Luar biasa. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, kita akan pengumuman. Ya, untuk KPDI bulan depan akan diadakan tanggal 4 September jam 4 sore dan setelahnya kita akan makan bersama. Iya. Iya, Encounter Lighthouse Mastery akan diadakan tanggal 8 sampai 9 Oktober. Tanggal 8 jam 6 sore, tanggal 9 Oktober jam 9 pagi sampai setengah 8 malam. Kalau ada yang mau ikut Encounter bisa Melden ke Suster Bibili, ya. Oke. Ada lagi? Oh ya, happy birthday buat Brother Sifrin. Where is Sifrin? Oh, dia sama anak-anak. Oke. Dia kemarin ya. Oke, Tuhan memberkati di usianya yang baru. Amin. Haleluya. Oke, kita akan memberikan persembahan. Kita akan mau memberikan yang terbaik buat Tuhan, saudara. Amin. Oke. Saya sendiri yang akan berdoa karena biasanya Pak Max lagi nggak hadir. Oke. Mari kita bersatu dalam doa. Kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Bapa yang baik, Engkau Allah yang setia, Allah yang hidup, yang memelihara kami, Tuhan. Kami bersyukur, Tuhan, kalau kami boleh, Tuhan, memberikan sebagian dari apa yang Engkau berikan bagi kami, Tuhan, sore hari ini. Kami bersyukur, Tuhan, kami mau memberikan dengan hati yang bersuka cita, Tuhan, karena kami percaya, Tuhan, kami hidup hanya karena anugerah-Mu, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Kami memberikan yang terbaik buat Engkau, Tuhan, sore hari ini dengan sukacita daripada-Mu, ya Tuhan. Terima kasih, Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan Asyir untuk mengedarkan.
untuk doa makan. Oke sekalian. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Bapak di surga, mengucap syukur buat kehadiran-Mu di tempat ini bersama dengan kami, Yesus. Kami bisa merasakan hadirat-Mu yang nyata, dan kami mau terus belajar, mengusahakan untuk mengerti kehendak-Mu, dan kami mengucap syukur untuk kesetiaan-Mu dalam hidup kami, Bapak. Walaupun kami tidak setia, Engkau tetap setia, Tuhan. Dan ini hati kami, ini keputusan kami, sama seperti lagu yang kami barusan nyanyikan. Kami mau tetap percaya walaupun bumi bergoncang, tapi kasih-Mu tetap ada untuk kami, Yesus. Terima kasih, Yesus. Kami mengucap syukur. Kami juga mengucap syukur untuk makanan yang sudah disediakan. Kami berdoa untuk setiap orang yang mempersiapkannya, biar Engkau melipat gandakan berkat-Mu pada setiap mereka. Dan Bapa, kami mau menikmati kebersamaan bersama dengan hadirat-Mu, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Tuhan berkati.